komputer. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita bisa memulai perkuliahan di semester 2. Saya juga belum menyampaikan hasil untuk mata kuliah saya di semester lalu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat saya sudah tuntaskan semua. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, mata kuliah ini sesuai dengan daftar yang dikirimkan oleh Pak Dr. Muksin itu ada berapa? 10 kali pertemuan ya. Satu UTS, satu UAS berarti. Jadi coba untuk kita maksimalkan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan saya melakukan proses pengawalan dengan pemberian materi. Nanti di pertemuan minggu depan itu Bapak Ibu sudah mulai, hari ini mulai saya bagi untuk menjadi beberapa kelompok untuk nanti presentasi, Pak. Dan presentasinya sama seperti halnya semester lalu, nanti membuat artikel, dan saya mungkin sekarang akan lebih lebih apa? Akan lebih fokus lagi. Jadi Bapak Ibu, artikelnya itu harus artikel yang kira-kira bisa dipublish. Makanya nanti dalam proses perjalanan semester ini, mohon untuk lebih bisa apa ya sebutnya, belajar lebih giat lagi agar Bapak Ibu bisa menguasai pertama teknik bagaimana penulisan artikel yang benar, lalu bagaimana bisa mensubmit tulisan, kemudian nanti melakukan proses revisi, dan nanti tulisannya terpublish. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu yang kuliahnya di IMN sekarang semester 2, angkatan 12 ini, untuk ada output dari setiap perkuliahan, yaitu memiliki artikel yang terpublish ya. Dan dari mulai sekarang Bapak Ibu perlu belajar tentang bagaimana tentang penyusunan, bagaimana submit, bagaimana penulisan dan lain-lain. Tidak ada waktu lagi untuk kita belajar kecuali kita saat ini ketika kuliah, Pak. Jadi mumpung ketika kuliah Bapak Ibu dipaksa untuk supaya bisa ya. Jadi jangan dijadikan beban, Pak. Tapi jadikanlah sebuah perjalanan untuk menikmati proses yang kita ingin bertransformasi dari hal-hal yang belum kita ketahui menjadi hal-hal yang bisa diketahui. Dari hal-hal yang belum kita bisa sebelumnya, kita belum terampil sebelumnya, kemudian berproses sehingga menjadi terampil. Hal-hal yang belum bisa diketahui dulu ketika sebelum kuliah, ketika kuliah Bapak Ibu kemudian menggali banyak hal, kemudian nanti mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, jadi mohon eh, hati kitanya harus ikhlas dulu, Pak. Hati kita ikhlas menerima proses perjalanan kuliah ini supaya tidak ada tanda petik ya kedengkian, kekecewaan, penyesalan, atau bahkan mungkin menggerutu gitu akibat ketika kuliah ternyata malah justru menambah beban. Nah, jadi jangan jadikan beban. Jadikan semua ini adalah sebuah proses untuk Bapak Ibu bertransformasi dari orang biasa menjadi orang luar biasa, orang yang biasa-biasa menjadi lebih biasa dan luar biasa. Gitu. Oke, saya coba share screen materi yang nanti saya akan kirimkan ke Bapak Ibu, yaitu RPS. Karena RPS ini bagian dari awal ketika pas pertama kali disampaikan kuliah itu, yaitu RPS-nya. Mudah-mudahan sudah nampak ya RPS-nya. Ini RPS yang saya gunakan untuk menjadi guideline kita atau pembimbing kita selama kuliah kita dalam satu semester ini. Di sini ada penjelasan deskripsi mata kuliah. Saya bacakan saja supaya jelas gitu. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, inovasi, dan penjaminan mutu pendidikan, konsep manajemen, manajemen mutu, dan manajemen mutu pendidikan, konsep mutu, mutu sekolah, mutu lembaga pendidikan, proses keputusan inovasi dan agen pembaharu, analisis lingkungan internal, hambatan inovasi dan atribut inovasi, perbaikan mutu, berkelanjutan, dan standar mutu.
pengembangan profesional guru, budaya pendidikan dan budaya organisasi, dan jaringan komunikasi dalam pendidikan, efektivitas kelembagaan dalam pendidikan, model inovasi pendidikan, dan analisis internal atau internal quality dan external quality. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan teoritis dan analisis kasus-kasus yang relevan dengan materi pengertian inovasi dan penjaminan mutu pendidikan Islam. Jadi sudah tentu dari nama mata kuliahnya di situ ada hal-hal yang akan menuntut Bapak Ibu mencari, menggali, menginquiry hal-hal yang terkait dengan inovasi dan penjaminan mutu pendidikan. Ada capaian pembelajaran atau learning outcome dari mata kuliah ini, dari mulai pengetahuan, kemudian keterampilan, lalu ada sikap dan tata nilai. Nah, ini akan saya bagikan setelah saya nanti revisi lagi hal-hal yang pentingnya. Nanti akan saya kirim di grup untuk Bapak Ibu jadikan sebagai pedoman. Ya. Nah, ini silakan nanti dibaca saja dari mulai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Intinya satu, ada proses perubahan dari sesuatu yang belum dikuasai menjadi dikuasai, bertransformasi dari yang belum terampil menjadi terampil, dari yang belum mengalami proses tertentu menjadi berproses tertentu. Ini menjadi penting untuk saya sampaikan di awal-awal perkuliahan ini. Kalau penilaian saya pikir ini mah normatif saja ya. Ada UTS, ada UAS, ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada persentase kehadiran juga. Ini menjadi bagian dari proses penilaian. Jadi jangan sampai gini, saya juga sering, mungkin ini jadi koreksi juga buat teman-teman di KKB-nya Pak Dr. Muksin, mungkin ada beberapa orang yang cenderung tidak mengikuti perkuliahan. Mungkin saya akan coba mengirimkan daftar hadir melalui ini ya, apa? Melalui Google Form. Google Form nanti saya kirim, mungkin sekarang juga akan saya kirim apa yang nanti silakan diisi sebagai daftar hadir dan saya akan mengecek kehadirannya itu melalui Google Form ini. Bentar nih. Kasih. Nah, silakan Bapak Ibu isi daftar hadir yang saya kirimkan melalui Google Form. Di situ nanti silakan ditulis apa hal-hal yang menjadi kewajiban ditulis ya untuk daftar hadir. Oke, kemudian dari matriks pembelajaran Bapak Ibu, di sini ada pertemuan satu. Ini pertemuan ke-1, ini bagian saya berarti akan menjelaskan tentang perkuliahan itu bicara RPS-nya, tugas-tugas, ujian, dan sistem penilaian, lalu menjelaskan konsep dasar tentang apa itu inovasi pendidikan, dari mulai penjelasan tentang konsep dasar, inovasi pendidikan, inovasi dan teknologi, ada invensi, ada discovery, dan inovasi, ada proses perubahan sosial. Ya, ini akan menjadi bagian dari apa proses perkuliahan kita di hari ini. Nah, untuk minggu depan, Bapak Ibu, ini mohon dibantu. Saya nanti akan menggunakan daftar nama mahasiswa yang ada di saya. Untuk saya nanti akan bagi langsung materi-materinya. Nanti mungkin saya langsung yang akan memberikan apa tugasnya. Tugasnya Bapak Ibu melakukan 3 hal. Satu, menyusun artikelnya. Yang kedua, menyusun PowerPoint. Dan yang ketiga, menyusun soal untuk pre-test dan post-test. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan ubah sistem perkuliahan di Zoom ini dengan menggunakan teknik Bapak Ibu sebagai presenter itu nanti harus menyusun soal untuk pre-test ke teman-teman. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua mahasiswa nih, semua mahasiswa itu harus beres tugasnya itu di minggu depan. Jadi mau pertemuan
kebagian kelompok 1 kah atau kelompok 10 kah contohnya atau kelompok 8 kah, itu pengerjaannya sama ya. Di minggu depan tuh sudah selesai. Apa alasannya? Alasannya pertama terkait dengan suka terjadi pada saat mau diskusi ada yang tidak siap diskusi. Itu kebiasaan. Saya tidak mau lagi mengalami kejadian ketika sudah tertata jadwalnya siapa saja tanggal berapa pertemuan keberapa, ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Yang bersangkutannya tidak siap karena materinya belum selesai. Ataupun ternyata belum beres penyusunan artikel dan lain-lain. Nah, sekarang tidak lagi kejadiannya begitu. Jadi semua tugas, semua kelompok, semua teman-teman yang menjadi mahasiswa itu mengerjakannya di waktu yang sama sehingga dikumpulkannya bareng sama, ya. Nah, ini sebentar ada apa ya? Eh, ada hal yang penting itu yang ingin saya sampaikan untuk Anda, jangan sampai ini ya, keliru lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, boleh? Pak Mungkin sebentar, saya ada telepon dulu nih dari pimpinan, sebentar ya. Eta ngopi wae Pak Agus, aduh sampai pita. Namanya buka abi mah ada duit Kaisa saumna Bu. Tinggal lihat tuh kawas papikrinya serius selalu. Seri atuh papikri, tong teu seri. Tuh kawas Pak Agus nyengir. Aduh, nggak bibitang gitu. Gaya Sok Pak Wildan tah gitu atuh ningali. Hidup mah harus dinikmatin. Ikhlas, ikhlas. Pak Agus nembe buka, Duka mak gitu. nembe buka Bu. Mohon hari panarosan mah oh ya kieu bukana. Pak Asep acan hadir Pak Asep. Kemana Pak Asep? Alhamdulillah Pak Farid aya. Sang Arjuna Samba. Arjuna Samba. Pak Dian, damang Pak Dian. Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah. Pak Isa tong nunutan. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, boleh? Itu Pak, Pak mau tanya itu kelompoknya apa ditentukan oleh masing-masing aja ya? Untuk Nanti nanti saya yang kelompok akan ini. menentukannya, Bu. Oh, Biar nanti tidak ada perdebatan, oh iya saya anu. Biasalah itu mah.
Tiga siswa abdi wae para bu. Bun, jaga bun, di rem bun. Ya, pokoknya gini Bu, Pak. Pertama, saya minta nanti semuanya mengerjakan sesuai dengan tahapan. Saya akan buat sebuah pedoman diskusi, ya, pedoman diskusi. Bapak Ibu pokoknya baca dengan perlahan, hati-hati bacanya. Nah, nanti supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan proses diskusi, karena saya sudah buat secara detail, ya. Jadi minggu depan itu tinggal breng diskusi, dan yang telat diskusinya berarti nanti dia nggak bisa ngisian pretest gitu aja, karena pretestnya dari kalau misalkan 20.30 berarti waktunya 20.30 sampai dengan 10 menit. Jadi 10 menit pertama itu sudah dimulai dengan pretest, ya. Dan nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah pernah bikin Google Form yang pakai timer, itu nanti di timer Pak, di waktu. Jadi nggak lewat dari waktu itu nggak bisa ngisi. Nah itu Pak, itu ngabsen. Ya, gitu. Itu siapa yang buat? Nanti Bapak Ibu. Nah, yang belum bisa cara membuat soal di Google Form, itu nanti silakan belajar di YouTube juga banyak, atau nanti nanya-nanya ke yang punya pengalaman. Gitu. Nah, jadi polanya gitu. Saya coba akan perlihatkan apa sebuah sebuah ini untuk mata kuliah yang lain ya tentunya. Ini bukan di mata kuliah ini, tapi nanti tinggal diganti saja nama mata kuliahnya, ya, supaya Bapak Ibu ada gambaran gitu. Petunjuk teknis diskusi kelompok. Jadi saya menyebutnya petunjuk teknis supaya Bapak Ibu lebih teknis lagi, dan kalau udah teknis mau udah ngerti gitu. Mudah-mudahan ya. Walaupun kadang-kadang udah dijelasin juga masih ada yang belum paham. Biasa itu mah ya. Komo anu teu hadir, nu hadir oge cantang teu paham Pak gitu ya. Ini contoh nih, saya perlihatkan ke Bapak Ibu di share screen. Tapi ini untuk mata kuliah lain, tapi nanti akan saya ganti, tinggal ganti nama mata kuliahnya aja. Ini contoh nih. Kalau ini dibagi 12 kelompok ya. Ini 12 kelompok. Jadi saya sudah jelaskan kelompok 1 topiknya apa, nama mahasiswanya siapa. Ini saya sendiri yang buat langsung. Kemudian di sini tiap kelompok, ini saya perbesar Pak. Tiap kelompok menyusun apa saja. Pertama menyusun materi sesuai dengan topiknya yang diambil dari berbagai sumber. Tiap kelompok wajib merujuk pada referensi yang relevan, otentik, dan otoritatif. Referensi dapat diambil dari buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Ringkasan materi ini ditulis di file Word. Gunakan teknik penulisan sumber bacaan dengan footnote. Bacaan buku pedoman, baca buku pedoman penulisan tesis yang resmi dikeluarkan oleh kampus. Nanti akan saya kirim buku pedomannya. Menggunakan reference manager Mendeley. Sangat dianjurkan penulisan kutipan dan daftar pustaka menggunakan reference manager seperti Mendeley. Nah, dengan style, nanti saya stylenya apa? Chicago Manual of Styles. Of Styles 17 edition full note. Format penulisannya untuk ringkasan itu pertama ada judul, lalu ada nama penulis. Kalau kebetulan ada penulis 1, penulis 2, berarti tulis. Kalau tidak hanya 1, berarti tulis 1. Nama afiliasi, berarti nama kampus. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia. Lalu ada kata kunci. Kemudian ada abstrak dalam bahasa Inggris. Ada keyword, kata kunci dalam bahasa Inggris. Lalu ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kriteria penulisannya sebagai berikut. Huruf yang dipakai kalibri 12. Ukuran kertas A4, ukurannya 4433 dengan 1 spasi. Banyaknya kata itu 7.000 sampai 8.000 kata. Tidak termasuk daftar pustaka. Jadi hitungan dari judul awal sampai dengan simpulan itu berarti maksimal 8.000 kata.
tidak termasuk daftar pustaka. Kemudian daftar pendahuluan harus mencakup latar belakang masalah yang jelas dan singkat untuk menjelaskan kenapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian. Ada kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan, ada perumusan masalah, tujuan, dan teorinya apa. Ini harus ada dalam pendahuluan. Sebetulnya ada lagi yang harus ditulis, yaitu di sini abstrak ya. Abstrak itu harus apa saja. Abstrak itu pertama ada tujuan. Biasanya orang ada menyebutkan ada masalah singkat ya. Masalah singkat, kemudian tujuan, lalu metode, isinya tuh. Lalu ada temuan dan pembahasan. Temuan dan simpulan. Ini untuk abstrak ya. Nah, untuk metode terdiri dari deskripsi tentang jenis penelitian yang digunakan apa, pengumpulan datanya bagaimana, sumber data, tipe data, dan analisis data ditulis dalam bentuk paragraf. Karena Bapak Ibu menggunakan penelitiannya kualitatif kepustakaan, maka nanti jenis penelitiannya adalah kualitatif masuk pada jenis kepustakaan. Kemudian nanti dijelaskan pengumpulan datanya melalui pertama jenis kepustakaan, mungkin juga ada observasi jika diperlukan ya, tapi kalau tidak hanya kepustakaan saja, mengkaji dari berbagai literatur. Nah, itu dibuat dalam bentuk paragraf tuh, Ibu. Nomor 7-nya hasil dan pembahasan. Bagian ini hakikatnya menjawab rumusan masalah yang ada di pendahuluan yang tadi, yang terdapat dalam pendahuluan. Bagian ini menginformasikan sejumlah data penting atau asli yang diperoleh dari studi dokumen dan teknik pengumpulan data lainnya. Data dilengkapi dengan tabel atau grafik untuk mengklasifikasi hasil. Untuk penugasan artikel tugas mata kuliah ini, hasil dan pembahasan ditulis secara bersama, tidak dipisahkan antara hasil dan pembahasan. Di bagian ini, penulis menyajikan temuan dan pembahasan dilengkapi dengan kutipan dari berbagai referensi. Menyajikan yang telah ditafsirkan dan dianalisis dengan teknik tertentu dan telah diproses oleh teknik tertentu. Juga dari ide peneliti. Ini maksudnya, jadi begini, contoh nanti ketika membahas tentang mutu sekolah. Nah, mutu sekolah itu nanti dikajinya karena kepustakaan, termasuk Bapak Ibu mencari best practice atau praktek baik yang sudah dilaksanakan di tempat lain yang itu dijadikan sebagai temuan penelitian dari hasil penelitian orang lain. Nah, itu menjadi dasar untuk hasil dan pembahasan. Kemudian ada simpulan. Simpulan itu bukanlah ringkasan pembahasan. Simpulan ditulis dengan ringkas dan jelas berdasarkan hasil penelitian. Kemudian dijelaskan konsekuensi logisnya dalam mengembangkan sains, teoretis, dan praksis pendidikan. Simpulan tidak diidentasi, tidak dipointer, tapi dalam bentuk paragraf. Jadi tidak satu apa, dua apa, tiga apa. Enggak begitu. Tapi dinarasikan saja. Kemudian daftar pustaka, Bapak Ibu, daftar pustaka, tulis sejumlah referensi yang dikutip dan benar-benar ditulis atau dikutip dalam naskah dari sumber primer. 70% diambil dari jurnal ilmiah, 30% dari sumber pendukung lainnya. Bapak Ibu silakan melihat di channel YouTube-nya Ahmad Fauzi itu, Ensiklopedia Ahmad Fauzi, tentang bagaimana cara mencari referensi, bagaimana cara mencari artikel jurnal, bagaimana mendownloadnya, bagaimana mendapatkan artikel Scopus yang tidak bisa didownload, itu bisa didownload juga dengan cara yang lain. Itu ada di dalam link YouTube Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Linknya sudah pernah saya kirimkan sebelum-sebelumnya. Itu yang pertama, jadi harus membuat file Word yang isinya adalah ringkasan materi yang dibuat menjadi artikel ilmiah. Lalu yang kedua adalah bahan paparan di file PPT. Jadi kalau sudah membuat file Word-nya, maka Bapak Ibu itu di-convert, dialihkan, dibentuk menjadi PowerPoint. Tapi catatannya PowerPoint-nya adalah pertama maksimal 20 slide, nggak boleh lebih dari 20 slide. Ya kurang jadi 15 silahkan lah. Ya, tapi maksimal 20. Ingat, isi file PPT itu isinya pointer-pointer yang bersifat penting.
bukan copy paste atau kata-kata atau narasi dari file Word yang tadi ditulis ya, yang dimasukkan dipindahkan ke dalam PPT. Sekali lagi, jadi bukan mindahkan Word di kana PPT kan, bukan. Tapi dibuat pointer-pointernya. Dengan harapan Bapak Ibu ketika sudah menulis narasi artikelnya, berarti diasumsikan sudah menguasai materinya. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat pointernya, itu adalah tahapan supaya pembicaraan dari diskusi itu lebih sistematis, tidak ngawur dan tidak ngaco, tidak melebar kemana-mana karena ada pointer-pointer itu. Maka saran saya adalah buatlah naskahnya dengan baik sehingga ketika dibuatkan dalam pointer itu tidak kemana-mana, Pak. Ya. Kemudian PPT yang dibuat semaksimal mungkin harus bagus, menarik dan fokus pada materi. Bahan PPT inilah yang ditayangkan saat presentasi. Jadi Bapak Ibu, file Word yang tadi, yang artikel jurnal dengan PPT itu diberikan di grup kepada para audiens semua. Jadi silakan disimpan saja di grup itu sehingga teman-teman ngedownload saja di situ, Pak, materinya. Dalam rangka apa? Supaya nggak kemana-mana nih file. Jadi grup ini berfungsi untuk nyimpan file aja. Nanti kalau sudah beres ya hapus aja deh. Kalau sudah di-download, disimpan. Jadi silahkan Bapak Ibu yang menjadi audiensnya untuk mempelajari. Contoh nih pertemuan satu, oh kelompok satu nih. Kelompok satu si ibu apa atau si bapak apa. Berarti pelajari naskah artikelnya. Karena apa? Karena nih tugas ketiga dari mahasiswa ketika sudah membuat apa tadi? File Word yang isinya adalah artikel jurnal, kemudian yang kedua PPT, yang ketiganya ada membuat soal pilihan ganda. Berapa banyak? 15 buah yang dibuat melalui aplikasi Google Form. Ya, sekali lagi dibuat dalam aplikasi Google Form. Jumlah pilihan atau optionnya itu 5 buah, A, B, C, D, E. Catatannya jangan diinfokan soal, apalagi jawabannya kepada teman. Tujuan soal ini sebagai post-test kepada audiens, termasuk sebetulnya bukan post-test juga, sebagai pre-test. Ini saya pengennya pre-test juga. Pre-test dan post-test kepada audiens setelah, berarti sebelum dan setelah presentasi dan tanya jawab dilakukan. Jadi pre-test dulu, kasih soal yang tadi, kasih soal dulu nih 15, beres, kasih 10 menit, beres itu paparan 10 menit, kemudian diskusi 20 menit, setelah itu beres diskusi, lalu kasih post-test. Beres post-test, baru saya nanti paparan. Atau saya dulu paparan, menjelaskan ya, dosen menyampaikan materinya, lalu nanti di ujung mengerjakan post-test. Itu teknisnya begitu. Nah, kelompok penyaji menyampaikan link soal dalam Google Form itu setelah tanya jawab selesai, setelah kuliah selesai disampaikan. Waktu pengerjaannya 10 menit, 15 menit. 15 menit, sebetulnya 15 menit terlalu panjang, 10 menit lah. Ya. Karena bisa cepat. Makanya nanti jauh. Tapi ingat, ketika membuat soal, nanti saya akan kirimkan sebuah link YouTube untuk Bapak Ibu pelajari bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Ini juga penting, Pak. Ada beberapa di antara kita yang mungkin kalau bikin soal itu, yang penting mah asal aya. Jawaban anak asal aya. Soalnya ternyata nggak begitu, Pak. Nih, saya kirim di apa ya? Di grup. Oops. Oke, saya sudah kirim di grup tuh. Cara membuat soal pilihan ganda sesuai dengan kaidah. Kemudian juga ada alur merancang soal ulangan, standar kompetensi, dan lain-lain. Ini ceritanya kita akan sedikit banyaknya biar Bapak Ibu pengalaman bagaimana cara membuat soal juga. Karena kebiasaan di kita bikin soal itu penting asal ayah soalnya. Tapi itu apal, itu teh kumaha.
logikanya membuat soal. Bagaimana membuat soal itu dari dari yang biasa menjadi membuat siswa harus berpikir atau mahasiswa harus mikir. Oke. Nah, ini kalau ini karena untuk mata kuliah lain ya, nanti ini saya ganti nih waktunya. Semua kelompok harus menyelesaikan file Word dan PPT di satu hari sebelum kuliah. Satu hari sebelum kuliah, kalau misalkan kita kuliahnya hari Kamis, berarti hari Rabu depan harus sudah selesai. Agar apa? Agar mahasiswa secara adil mengerjakan tugas ini dikumpulkan di waktu yang sama. Kemudian nanti file Word dan PPT-nya diberi nama file, nanti saya akan berikan contoh nama filenya nanti setelah saya kirimkan malam ini, atau nanti malam dikit lah, kepada Anda semua. Nah, setelah itu nanti dikirim via email, nanti emailnya saya kirim juga. Kemudian ada di grup WhatsApp. Kemudian presentasinya dimulai minggu depan tuh, tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Tanggal 13 berarti. Nah, dalam kondisi tertentu, dalam satu pertemuan dapat dilakukan penyajian paparan materi oleh 2 kelompok sekaligus. Makanya kalau memang ternyata sudah siap, karena semuanya sudah mengerjakan, dan tinggal dikirimkan linknya, nanti yang perlu dilakukan. Nah, kemudian yang perlu diketahui Bapak Ibu, soal pretest dan soal posttest itu hakikatnya soalnya sama. Ya, cuma saya pengen soalnya dibedakan posisinya ataupun juga optionnya. Option itu maksudnya pilihannya. Contoh jawabannya teh nomor hiji teh A, tapi diacak aja jadi nomor B, nomor C gitu. Untuk di posttest supaya tidak sama dengan pretest ya. Ini saya sudah sampaikan juga teknis presentasinya. Waktu presentasi kelompok itu 15 sampai 20 menit. Teknis presentasi kelompok dilakukan paparan tiap slide. Audiens dipastikan telah menerima file Word dan PPT dari seluruh penyaji di waktu yang telah ditentukan. Artinya 1 hari sebelum pelaksanaan diskusi. Semua materi, ya. Kemudian tanya jawab 15 sampai 20 menit. Penyaji wajib membuat berita acara perkuliahan dengan mencatat nama mahasiswa yang bertanya, menuliskan mahasiswa yang hadir dan tidak hadir. Kemudian setelah beres presentasi, lakukan post-test. Penyaji mengirim link Google Form soal 15 buah soal pilihan ganda berdasarkan bahan paparan yang telah dibuat dan disampaikan dalam diskusi. Kemudian penyaji melakukan penilaian, nanti alamat emailnya nanti saya ganti. Bukan yang ini. Kemudian tidak melakukan tindakan curang, seperti membocorkan soal-soal post-test dan pre-test kepada audiens sebelum presentasi dimulai. Gitu. Lalu yang paling penting juga nih, jika ada hal yang belum dipahami, sampaikan aja di grup, nanti kita diskusi. Nah, ini kurang lebih bahan-bahan untuk hari pertemuan untuk di minggu depan dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut di sesi materi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau didiskusikan dulu, boleh sebelum saya mulai. Ada yang mau ditanyakan apa aja? Nanya apa aja boleh. Yang belum on cam boleh di on camin dong. Kecuali kalau masih sholat taraweh, nggak usah di on cam. Tapi kayaknya enggak ya. Masa sholat tarawehnya sambil nge-zoom gitu. Bunda nuju ruku. Ya, isi air menuju ruku. Oke. Silakan. Aduh, selesai enggak dok ya 1 minggu? Nah, ulah dibiasakan berpikir negatif gitu Pak. Mau beres-beres Pak, yakin. Justru inilah sebetulnya kesempatan kita melakukan time management Pak. Jadi selama ini mungkin saya mengalami proses begini Pak. Teman-teman mahasiswa itu pada saat dia mengambil keputusan kuliah, kemudian berhadapan dengan situasi di mana dia harus berhadapan dengan ya waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk aktivitas yang lain, termasuk waktu dengan kuliah. Nah, sebetulnya ini kan persoalannya di time management, Pak. Time management. Kalau misalkan kita nggak bisa ngatur waktu, padahal kita cuma dikasih 24 jam, ya sama juga, Pak.
mahasiswa mana atau manusia mana di dunia ini yang tidak diberikan jatah waktu atau modal waktu yang sama. Semua juga sama. Tapi kemudian ada yang menyelesaikan dalam konteks kepentingan dia dalam waktu yang cepat, ada yang lambat, ada yang malah nggak dikerjain. Saya ingin mengatakan begini, Pak. Dalam waktu 1 kali 24 jam, ada orang yang bisa mengurus satu negara besar dengan luas. Di 1 kali 24 jam, ada orang yang bisa mengelola sebuah perusahaan besar yang ada di berbagai negara. Tapi ada 1 kali 24 jam waktu yang diberikan, ada orang yang nggak bisa ngurus dirinya sendiri, Pak. Jadi sebenarnya jangan pernah menyalahkan waktu, karena semua kita memiliki modal yang sama. Waktunya kita tuh nol, apa ya, kalau dalam bahasa tukang di Pertamina mah kembali ke nol ya Pak. Ini semuanya ke nol nih. Persoalannya saya tidak akan pernah bisa bertanya Bapak itu aktivitasnya apa, Ibu aktivitasnya apa, dan lain-lainnya apa. Karena kalau saya harus bertanya begitu, nanti kerepotan juga Pak. Kerepotan. Padahal kita sudah, sebetulnya kuliahnya sudah sangat fleksibel. Kalau saya bilang, sangat fleksibel banget. Kuliah di waktu yang relatif nyaman, malam hari, tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu, kan gitu. Kebayang Bu, Pak, kalau Bapak perkuliahannya pagi hari sampai dengan sore selama 3 hari, Anda yang bekerja kerepotan Pak. Tapi kalau di waktu yang malam ini kan sambil cooling down. Makanya saya bilang Pak, kita itu kuliah hanya 2 tahun. Jangan pernah pengen kuliah lebih dari 2 tahun. Berarti Anda bersiap-siap menjadi donatur tetap IMN. Anda kuliah cuma 2 tahun. Pak, 2 tahun ini banyak kendala, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak alasan. Tapi kalau Anda nggak bisa melalui proses 2 tahun ini, Anda nggak bisa kuliah-kuliah, percaya deh. Jadi sebenarnya berusahalah untuk bisa membuat time management, manajemen waktu, untuk Anda bisa menuntaskan pilihan Anda kuliah ini. Karena Anda mau kuliah dimanapun, Pak. Contoh, Pak, Abdi mah mau di MN, arek pindah kawin. Mangga, Pak, kawin. Sok ke panggil jeung Abdi, Pak. Gempor ke kuliah. Nah, kenapa sebabnya? Waktunya khusus. Kemudian Anda juga dituntutnya lebih banyak lagi dengan tuntutan-tuntutan yang banyak. Ya, saya bukan berarti nggak percaya Anda bisa. Tapi dengan kapasitas waktu yang Anda miliki, jangankan dengan hal yang sifatnya diseriusin banget gitu ya. Ini yang santai-santai aja begini masih kene kelepak gitu. Nah, ini jadi artinya belajarlah untuk menyesuaikan dengan waktu. Karena kita punya waktu 2 tahun, Pak. Dan 2 tahun itu tidak terasa. Bapak Ibu sudah selesai itu 6 bulan pertama. Beres tuh. Sekarang 6 bulan ke-2. Nanti 6 bulan ke-3. Terus aja begitu. Begitu, Pak. Oke, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Ibu Bapak, jangan sampai saya setiap kali kuliah selalu harus memotivasi masalah mengatur waktu. Karena harusnya sudah firm, apa ya, harus firm dari awal lah, harus kuat gitu. Ayo Pak, Bu, silakan yang mau komentar. Nah, kan disampaikan ya, ulah balem wae. Ayo dong. Isiayano perlu diklarifikasi, dikonfirmasi ke Pak dosen ya, Silakan. biar tidak ini miskomunikasi. Masalah ini tugas lumayan cukup serius, masalah jurnal ya, Ya. artikel Jadi jurnal. gini Sehingga Pak Dr. Muksin, ini perlu saya sampaikan ya.
eh, jangan Anda pikir kalau kuliah itu sekarang hanya sebatas kuliah saja, Pak. Saya kasih tahu saja. S2 itu sekarang tuntutannya adalah Anda di apa? Diharapkan itu memiliki tingkat akademik yang berbeda dengan S1, Pak. Itu banget sekarang tuh tuntutannya kentara banget, Pak. Makanya kalau misalkan perkuliahannya maaf hanya sebatas ceramah saja, pengantar dosen gitu, pokoknya dosen, tapi Andanya tidak dituntut untuk mencari dan membuat ataupun juga meng-create sehingga Anda punya kemampuan, nanti Anda selesai S2 biasa-biasa aja, Pak, nggak ada efek apapun, nggak ada. Kalau misal saya juga akan balik nanya juga kepada Anda. Kalau memang saya punya ekspektasi tinggi, Anda pasti bisa mengerjakan, tapi Anda sendiri kemungkinan, aduh, si Gana mau habis ligawean ya, Pak, si Gana abdi marek minta rukhsah, ini rukhsah. Rukhsah nage mentiasa mah dinasah we Pak eta cenah naon tugasna cenah digentosnya nu sanes nu langkung ringan. Nya mah enggak, tapi saya enggak menjamin kalau tugas ini tidak Anda kerjakan, Anda mengerjakan tugas yang lain, Anda tidak terpush kemampuannya. Jadi selama ini punten-punten. Bapak Ibu yang kuliah rata-rata kenapa selalu depend atau bertahan ketika ada yang masuk ide-ide baru perubahan? Itu karena kita menganggap posisi kita hari ini sudah settle, sudah mapan. Jadi tidak perlu ada perubahan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa ada perubahan itu akan membuat zona nyaman Anda akan terganggu. Apa yang terjadi ketika zona nyaman terganggu? Anda tidak bisa menikmati zona nyaman. Padahal, no growth in comfort zone. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Artinya pertumbuhan maksudnya tidak akan ada perubahan positif dalam keberadaan hidup kita ketika kita pada posisi melakukan sesuatunya monoton seperti itu saja karena merasa nyaman. Saya khawatir penyakit comfort zone ini atau zona nyaman ini ada sebelum Bapak Ibu masuk ke kuliah. Sehingga pada saat Anda kuliah, Anda tetap tidak mau terganggu zona nyamannya, padahal Anda sedang mengambil pilihan yang berbeda dengan sebelumnya, mengambil pilihan yang berbeda dengan pilihan orang lain gitu. Jadi ongkoh pilihan teh beda jeung batur, tapi ada di zona nyaman hayang saro jeung batur kan nggak bisa sama juga, Pak. Gitu. Saya yakin dengan bimbingan dari Pak Dr. Muhsin di sana, hal-hal yang terkait dengan artikel dengan itu bisa diselesaikan. Karena saya yakin Pak Dr. Muhsin juga sudah punya pengalaman tentang itu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa konsultasi. Justru nanti ketika Anda banyak bertanya, disitulah sebetulnya proses belajarnya. Percaya deh, semua kita tuh paling nggak mau terganggu zona nyaman. Tapi percayalah, tidak akan pernah terjadi pertumbuhan, transformasi, perubahan karakter, perubahan perilaku, perubahan keterampilan, itu dari keadaan yang nyaman. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Seperti hanya Anda hari ini setelah beres taraweh, Anda kuliah, ini kan sebetulnya Anda sedang keluar dari zona nyaman, Pak. Nu biasana Anda nyekel remote TV, gogoleran sambil ngadahar kolak, contohnya, atau ngadahar mie leor ya, dengan bala-bala gitu. Sementara hari ini Anda harus kuliah. Termasuk saya juga, Pak. Kalau saya karena sudah sebut saja harus membiasakan diri dengan kondisi yang tidak saya suka. Tapi itulah pilihan karena memang saya sudah taken kontrak dengan Pak Dr. Muhsin, Pak, kuliahnya tanggal segini. Ya oke, lanjut. Gitu, Pak. Dan sekali lagi Bapak Ibu, percayalah Anda tidak akan selamanya seperti ini, Pak. Hanya 2 tahun, itu pun 1,5 tahun kuliahnya dan 1,5 tahun tesis. Setelah itu Anda wisuda, Anda punya ijazah, Anda mau apapun, mangga. Gitu, Pak. Semangat Pak Isa, badai pasti berlalu. Ini aduh, ibarat rumah tangga mah ya cobaan boga budak leutik, Pak. Ririwi masuk rumah sakit, bering, kemudian budak panas, wah riweuh Pak, sok
Bapak Ibu yang sudah punya anak kecil ngerasa lah 5 tahun memang budak gede mah Pak, ke rumah sakit aja panas ya budak teh. Tapi itulah kondisi kita untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi nanti mungkin Pak Dr. Musin saya mohon dibantu teman-teman supaya yang kuliah di Bandung jangan sampai tidak memiliki kemampuan dasar dalam hal menulis, membaca naskah, karena output dari capaian mata kuliah termasuk juga output dari capaian kemampuan mahasiswa pasca itu harus terukur Pak setiap semesternya. Karena nanti ketika yang bersangkutan sudah terbiasa membaca, terbiasa menulis, ya, masuk ke level Anda menyusun proposal tesis, itu bukan sesuatu lagi yang bikin Anda kaget gitu. Apalagi ketika mengerjakan tesis, nggak lagi kaget karena memang dari pertama kali kuliah sudah mulai dipush untuk membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, presentasi gitu. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi mahasiswa di sini untuk bahasa, untuk bicara atau ngomong di depan kelas mah udah sesuatu yang tidak aneh ya, karena memang guru atau memang kepala sekolah. Tapi yang berkonten pada keilmuan yang mengarah pada peningkatan kapasitas diri itu bukan sesuatu yang gampang Pak. Ya, gitu. Demikian. Mungkin ada yang mau dikomentari nih dari sekian banyak. Yang off cam boleh dong kita lihat wajahnya apakah masih hidup atau sudah ada di mana gitu. Terima kasih Pak atas motivasinya. Bukan motivasi Pak, emang ngobrol ngobrol. Membangkitkan Saya minta nanti kolak-kolak yang sudah basi Pak ini teh. saya minta di grup itu coba di komen lah atau Anda bertanya apa gitu untuk memastikan bahwa Anda masih kena hirup gitu. Namun cara komen isi HP nak kemana jelema gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Gimana nih? Ayo. Udah ada komentar? Mungkin karena pertemuan pertama ya, jadi belum terasa on fire, nggak apa-apa lah. Ya, kan baru pertemuan pertama. Makanya saya kenapa selalu minta Anda untuk meng-on-kan kamera, sebetulnya karena posisinya, walaupun mungkin Anda sedang ada di perjalanan, sedang ada di mana gitu. Ini di-on-kan aja kameranya, nggak apa-apa. Penting Anda mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan pada saat presentasi kuliah ini. Oke Pak, saya balik lagi dulu ke pembahasan tentang materi RPS ya. Di sini ada pertemuan pertama ini terkait dengan materi awal. Ini sebelum saya sampaikan ya, baru mau sekarang. Lalu tentang yang kedua, konsepsi manajemen. Anda lihatnya di bahan kajiannya di kolom keempat ini. Konsepsi manajemen, manajemen mutu, dan manajemen mutu pendidikan. Yang dibahas pertama konsepsi mutu, mutu sekolah, mutu lembaga pendidikan. Lalu ada proses keputusan inovasi dan agen pembaharu. Kemudian di sini kalau dilihat dari teknik penilaian di sini ada tes, ada keterampilan, sikap dan lain-lain. Saya hanya gunakan dari Anda sendiri saja yang ketika presentasi minimal pengetahuan tesnya dulu saja. Ya. Lalu ketika bab 3 atau pertemuan keempat, maaf, itu tentang analisis lingkungan internal. Ada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pencapaian, kemudian analisis quality in fact and quality in perception. Silakan ini dibahas lebih dalam. Anda silakan menggunakan berbagai macam referensi. Nah, untuk latihan Bapak Ibu buat mereka yang mungkin saja, saya sudah atau belum saya nggak tahu ya. Cuma mungkin saya pengen menyampaikan kepada Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng membuka pdfdrive.com untuk Bapak Ibu bisa mencari
buku yang diharapkan bisa sesuai dengan materi. Jadi saya minta jangan kopas ya, Pak Ibu. Kalau kopas nanti ketahuan loh. Anda ngambilnya dari mana itu terus ketahuan. Di sini contoh nih, nomor 1, konsepsi manajemen mutu contohnya. Kita kopas deh mutunya. Di copy, lalu masuk ke sini Pak di pdfdrive.com. Kemudian Anda masukkan ke toolbar ini, lalu Anda klik manajemen mutu. Coba nanti kita lihat, ada berapa banyak buku yang Anda bisa download tentang mutu pendidikan. Sambil nunggu. Nih Pak, ada buku ajar manajemen mutu terpadu. Bisa di-download Pak. Ada manajemen proyek dan teknologi informasi mutu proyek. Silahkan di-download. Itu Pak. Ini belum lagi tesis-tesis atau buku-buku daras Pak. Lihat halamannya, ada 208 halaman. Ada tesis juga, ada buku juga manajemen mutu informasi kesehatan. Nah, kalau misalkan Pak, saya pengen buku inovasi pendidikan, Anda tulis saja inovasi pendidikan. Sini Anda bisa lihat berapa jumlah buku yang bisa di-download. Oke, ini bukunya ada Pak. Inovasi pendidikan, inovasi sains, inovasi pendidikan, inovasi pendidikan, inovasi pendidikan. Tuh, bukunya terus Pak, inovasi Pak. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana. Searching, download. Dan setelah di-download jangan lupa dibaca. Lain dengan ukur di-download, disimpan, dikumpul-kumpul PDF. Nah, tapi dibaca minimal dibacanya pada saat Anda akan menyampaikan, Anda menulis artikel. Pada saat Anda akan presentasi. Itu membacanya, Pak. Ketika Anda mendengarkan atau menyimak dari pembahasan teman Anda, berarti tugas Anda menyimak laporan dari penelitian atau dari tulisan teman Anda itu. Itu kan selesai, Pak. Makanya berbagi. Itu. Ini memang kalau dilihat menurut Pak Dr. Muksin mungkin rada-rada serius. Memang kita kuliah juga serius, Pak. Kan nggak serius. Si ayah itu kuliah itu kok serius. Serius, Pak, itu serius aslinya. Ya. Tapi serius itu santai aja lah. Ya. Tapi ulah tepika menta we ruhsoh, saya mah menta teh hiji menta ruhsoh, 2 menta nasah eta hungkul Pak. Aduh, jadi riweuh. Menta ruhsoh jeung nasah, bari ruhsoh nate hayang ruhsoh anu sagala ruhsoh Pak, anu sagala ringan. Aduh, ampun. Gitu. Kemudian nih ada materi kelima tentang hambatan inovasi dan atribut inovasi. Tentu konteksnya adalah konteks pendidikan ya. Tuh. Ini silakan dikaji. Lalu perbaikan mutu dan keberlanjutan dan standar mutu. Kemudian ada tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan. Ini satu paket nih, ya, antara pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan keprofesionalan guru, baik guru ataupun juga tenaga kependidikan. Lalu materi ke-8-nya UTS, nanti kita sesuaikan saja, boleh jadi nanti satu kali pertemuan ada 2 kelompok, tadi saya bilang ya. Lalu yang ke-9 itu adalah tentang budaya pendidikan dan budaya organisasi dan jaringan komunikasi dalam pendidikan. Ini bahannya nih di kolom keempat ya. Kemudian ada lagi yang ke-10 adalah tentang efektivitas kelembagaan dalam pendidikan dan kategori inovator dan adaptor. Ini tentu istilah-istilahnya bukan istilah dalam elektronik ya Pak ya, adaptor ya. Tapi dalam konteks adaptor itu mereka yang bisa menyesuaikan diri gitu. Lalu nah ini yang 11 relatif akan cukup banyak karena di sini membahas tentang jati diri lembaga, citra dan jaminan kualitas. Apa saja yang harus dibahas? Ini ada komponen-komponen yang harus dibahas. Nah, ini untuk kelompok 11, ini pasti Anda akan lebih banyak studi kasus. Nah, termasuk Bapak Ibu nanti tugas akhirnya, ini kan tugas untuk presentasi, Pak. Nanti tugas akhirnya Anda membuat mini research. Yang mini research itu nanti Anda harus tuangkan dalam artikel jurnal, tapi catatannya dari mulai sekarang mini research-nya dilakukan, Pak. Nanti akan saya pandu ada sebuah file Word lagi yang saya nanti akan kirim tentang bagaimana tahapan pengerjaan mini research sehingga nanti artikel jurnalnya harus publish. Nanti saya akan kasih tahu mungkin dalam bentuk video ataupun kalau tidak video dalam bentuk file Word untuk Anda bisa pelajari.
Kemudian yang ke-12 ada inovasi dalam organisasi. Lalu ke-13 ada analisis internal quality dan external quality. Lalu pertemuan ke-14 tentang model inovasi pendidikan. Kemudian nomor 15, ini saya masih menggunakan analisis SWOT. Sebetulnya ada analisis lain, seperti analisis balance scorecard. Itu juga analisis yang dipakai untuk bagaimana melihat kesehatan dari sebuah organisasi. Ini balance scorecard itu mungkin nanti akan saya sisipkan menjadi materi-materi yang Anda bisa belajar dari YouTube nanti yang saya akan kirimkan, Pak. Ya. Kemudian ada lagi UAS. Selesai. Gitu, Pak. Bapak Ibu enjoy saja menikmati proses perkuliahan ini, jangan dibuat santai. Kalau bisa sambil ngopi Pak kuliah, gitu ya. Jangan sampai Saking melungut gitu, ya. saking Sambil ngopi terus sambil ngemil apa gitu. Nah, jadi jangan dianggap serius ya. Nanti Sambil ngemil paku, Bunda. nanti setelah enggak Lebaran mungkin saya akan tatap muka dengan Anda. Nanti padahal bahkan hari Sabtu ini saya di Bandung juga ada, di Bu Sri ada kegiatan bimbingan juga ngajar juga. Mungkin kalau Anda berkenan di hari yang akan datang, nanti waktunya saya tentukan. Tapi mungkin nggak bisa di hari kayak Senin Selasa gitu ya, sore. Mungkin karena waktunya padat ya Anda ya. Harus Sabtu juga ya. Oke, saking serius. itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, mangga. Karena materi pertamanya belum saya sampaikan nih. Silakan. Ada yang mau berkomentar, berkenan untuk menyampaikan komentarnya, silakan. Dong, jangan diam aja. Saking terkesimanya ini, Pak. Hah? Terkesima. Terkesimanya sampai ke serius gitu. Aduh, saking enjoynya mendengarkan Bapak. Nggak usah riwa-riwa, Bu. Inti nama Enggak, bisa lah, pasti bisa. insya Allah bisa. Bisa. Prinsipnya jangan sampai Anda menganggap ini beban. Itu aja dulu, Pak. Enggak, Mudahkan saja dulu. Perasaannya harus mudah dulu. Kalau nggak ngerti, tinggal tanyakan. Kalau nggak tahu, Anda tinggal ngobrol. Pak, gimana caranya? Kalau Anda banyak bertanya tentang bagaimana caranya, nanti Anda yang bakal banyak tahu tentang cara. Jadi sekali lagi, kalau sudah tahu, langsung dieksekusi menjadi sebuah output untuk Anda sendiri. Oke? Nah, silakan Bu, Pak. Oh, atuh, Andri. Ayo dong. Pak Miftah, mangga Pak Miftah. Ada? Silakan. Kalau saya persilahkan itu harusnya cepat ambil ini, Pak. Ambil apa? Ambil kesempatan. Pak mau bertanya, Boleh. ini dalam rangka penjaminan mutu, dalam pelaksanaan asesmennya itu bisa dilaksanakan ketika awal pembuatan program, apakah ketika berjalan, apakah ketika sudah selesai gitu, menggunakan analisis SWOT itu.
Kalau dalam rumusnya sih dia harusnya dilakukan sebelum, sedang, dan setelah, Pak. Jadi kalau ditanya SWOT itu, kalau SWOT ya, kalau Anda pertanyaannya ke SWOT. SWOT itu sebetulnya sudah jadul, Pak. SWOT itu sudah jadul. Kalau ditanya orang masih ngomong SWOT itu sebetulnya udah out of date, Pak. Udah kolonial, nggak milenial sebenarnya. Tapi anu kolonial oge banyak yang belum ngeh. Itu aja masalahnya, Pak, di kita teh. Nah, pada prinsipnya kan ketika bicara SWOT, sebenarnya bicara tentang bagaimana sebuah perencanaan itu sedang dilakukan. Berarti kan kalau perencanaan belum dikerjakan. Dia mengukur dirinya dengan melakukan telaah terhadap apa peta kekuatan yang dia miliki, apa kelemahan yang dia miliki. Itu berarti mengukur internal, Pak. Tapi ada juga untuk mengukur eksternal. Caranya dengan ketika dia ingin tahu bagaimana tantangannya. Wah, tantangan. Dan ada juga bagaimana hambatannya. Jadi itu datangnya dari eksternal, Pak. Nah, ketika bicara internal dan eksternal ini sebetulnya sebelum kita melakukan apapun, kita sudah mengkaji diri kita terlebih dahulu. Nah, maka nanti ketika Anda menggabungkan antara kekuatan dengan tantangan, kekuatan dengan kelemahan, tantangan dengan hambatan, yang ada nanti akan melahirkan yang namanya strategi, Pak. Nah, strategi inilah sebetulnya yang nanti dijalankan oleh lembaga untuk berproses dengan menggunakan SWOT itu. Jadi artinya SWOT itu lahir, analisis SWOT itu lahir dari ketika yang bersangkutan melakukan evaluasi diri dengan maksimal. Bahasanya evaluasi diri lah, evadir dengan maksimal. Apa yang ditelaah? Kekuatannya, kelemahannya yang dimiliki oleh internal dia. Berarti dia harus jujur ketika dia mengukur. Lalu melakukan telaah juga dari eksternal, hambatan dan tantangannya. Nah, ketika nanti strateginya dilaksanakan, nanti kan bakal selesai dalam waktu tertentu, contoh. Nah, selesai dalam waktu tertentu, dievaluasi lagi, nanti akan melahirkan kekuatan baru, hambatan baru, tantangan baru, kelemahan baru, termasuk juga strategi baru untuk dilaksanakan lagi. Terus saja begitu, Pak. Demikian, Pak. Siapa tadi yang nanya? Jadi idealnya itu continue ya, Pak? Ya pasti sustainability lah. Ya. Sustainable. Sustainable itu berkelanjutan, terus-terusan, nggak berhenti. Nah, makanya kalau ada lembaga pendidikan dari sisi usia sudah lama, tetapi perkembangannya lambat, ini pasti nggak pernah banyak mengukur dan mengevaluasi dirinya. Itu aja masalahnya. Kan kita juga jadi bisa menelaah ya, menyimak gitu. Kenapa ada sebuah lembaga pendidikan yang perjalanannya sudah lama, melewati waktu lebih dari 3 dasawarsa contohnya, 30 tahun, tapi kondisinya kok kayak sama aja dengan yang baru lahir 10 tahun yang lalu contohnya. Nah, berarti memang tidak punya milestones, tidak punya blueprint, tidak punya rancang bangun renstra yang kuat contohnya gitu. Ini problem-problem kelembagaan yang selama ini terjadi di sekitar kita. Demikian. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada Bapak Ibu? Halo? Masih adakah?
Halo, Pak, Bu. Ya. Ayo, gimana? Untuk kamu bertanya lagi, Ya, ya. untuk posisi analisis eh, brainstorming itu posisinya di sebelah mana ketika kita sudah melakukan analisis SWOT dari awal, kemudian pada prosesnya dan akhir. Nah, itu untuk brainstorming membandingkan itu di sebelah Kalau mana gitu yang ideal. kalau membandingkan namanya bukan brainstorming, Pak. Namanya benchmarking. Kalau brainstorming itu artinya curah pendapat. Ya, diskusi yang mendalam itu namanya brainstorming. Ya, jadi bahasa nama cuci otak itu brainstorming tuh, Pak. Itu. Maksudnya itu dalam proses diskusi, baik dalam proses melakukan perencanaan, proses melakukan eksekusi perencanaan, maksudnya dalam pelaksanaannya, kemudian dalam hal melakukan evaluasi. Itu brainstorming semua. Kalau istilah brainstorming Anda maksud itu perbandingan, itu bukan brainstorming, tapi benchmarking. Gitu, Pak. Demikian. Lanjut. Halo? Saya coba masuk dulu ke materi ini sebentar. Sebelum ini kan sudah pukul 21.55 ya. Kita ada waktu sekitar 10 menitan lagi deh. Share screen-nya udah nampak belum, Pak? Introductions to Innovation. Pengantar ke inovasi, Pak. Daftar penyajian tentang apa itu kreativitas, invensi, inovasi, kemudian konsep inovasi dan kriterianya, kenapa berinovasi dan bagaimana berinovasi itu, Pak. Ini kita bicara tentang bagaimana menggabungkan antara kreativitas, invensi itu temuan ya. Kreativitas sebagai pemantik, Pak. Kenapa terjadi kreativitas, inovasi, dan juga invention dan discovery? Itu karena pemantiknya adalah karena ada punya kreativitas. Makanya kenapa dalam pembelajaran ada 4 C, yang salah satu C-nya itu ada kreativitas, Pak. Nah, kreativitas itu sebetulnya bisa dikaji lebih mendalam, ya. Tidak hanya berpikir kritis, Pak, tapi juga kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan individu untuk mempergunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan orang lain dan lingkungan untuk membuat koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Ini saya kutip dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2008. Artinya di sini bisa kita lihat, Pak, kreativitas itu berarti kemampuan menemukan ide-ide baru yang original, kemampuan menemukan hubungan-hubungan baru, kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru, kemudian kemampuan membentuk kombinasi baru. Jadi yang disebut kreativitas itu paling tidak cirinya ada 4 tadi, Pak. Ya. Nah, bagaimana kita melihat kreativitas, inovasi, dan invensi ini, Pak? Kalau kita lihat bagian ini, Pak, ada kreativitas yang paling dalam, lalu di luar kreativitas ada inovasi atau invensi, lalu ada pengembangan produk, Pak. Pengembangan produk itu yang nampak di luar. Sementara di dalamnya sendiri yang melahirkan adanya pengembangan produk dan juga adanya inovasi atau invention itu adalah di dalamnya ada creativity. Nah, invention ini ada yang kresek-kresek bentar. Bentar. Saya harus oh,
Masih terlihat, Pak, slide-nya? Ya, di sini ada. Invention is the first innovation within some classes of objects. Invention adalah inovasi pertama yang bergabung dengan kelas dari objek. A new member of an already existing category of object is an innovation. But the first of the objects within that category is an invention. Ini sebetulnya sebelum datang innovation, itu ada invention dulu, Pak. Nah, inventing is the creation of new knowledge or new ideas. Inventasi itu adalah kreasi atau ciptaan dari pengetahuan atau ide baru. Pengetahuan baru atau ide baru. Innovation is integration of existing technology and inventions to create a new or improved product, process, or system. Inovasi sendiri adalah integrasi dari teknologi yang sudah ada dengan temuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau produk untuk ditingkatkan, produk yang improved. Baik itu produk, proses, atau sistem. Jadi yang namanya inovasi itu boleh penggabungan dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Beda dengan yang sebelumnya. Tapi beda. Lalu, next. Nah, kalau dilihat, Pak, kenapa orang itu ada yang sangat kreatif? Ternyata mereka mempergunakan proses berpikirnya itu secara divergen atau juga konvergen, Pak. Ini ada dua jenis cara berpikir ternyata, yang kalau kita telaah, ternyata memiliki makna yang dengan tujuan yang berbeda, Pak. Kalau proses berpikirnya itu divergen, maka a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. Kalau berpikirnya divergen, maka dia adalah sebuah proses berpikir atau metode berpikir yang biasa digunakan untuk mengenerate. Mengenerate itu artinya mengumumkan kreatif, ide-ide kreatif dengan cara apa? Exploring many possible solutions. Mengeksplorasi solusi-solusi yang sangat mungkin banyak. Tapi kalau konvergen, thought process, proses berpikir that follows a particular set of logical steps to arrive at one solution. Ini bedanya kalau konvergen itu proses berpikir yang mengikuti set yang partikular. Set itu artinya susunan yang partikular dari langkah-langkah yang logik untuk menghadirkan satu solusi saja. Untuk mendatangkan satu solusi saja. Which in some cases is a correct solution. Prinsipnya bagaimana dari beberapa kasus itu dia mendapatkan satu solusi yang benar. Nah, beda dengan yang divergen. Kalau divergen, pokoknya dia mengeneralisir apapun, pokoknya dia mendapatkan solusi dari berbagai macam kemungkinan yang dikaji. Ini perbedaan antara thinking proses yang divergen dengan konvergen. Maka kenapa nanti kemudian lahir orang yang kreatif? Karena cara berpikirnya yang berbeda, Pak. Nah, coba Bapak Ibu dilihat. Apa yang Anda baca dari tulisan yang tersembunyi di bagian ini, Pak? Kira-kira apa tuh? Be kreatif. Oh, kalau Anda bisa baca, berarti Anda kreatif, Pak. Amin. Berarti, walaupun mungkin udah ketebak duluan, tapi kan nggak semua orang bisa mengetahui, Pak. Ya, Anda sudah, kayaknya be kreatif. Bukan, nah, coba, Pak. Coba latihan. Bagilah bujur sangkar ini menjadi 4 bagian yang sama bentuk dan sama besar. Jadi mulai kreativitas mah kudu dilatih, Pak. Nah, kalau dalam kehidupan, latihan itu adalah ketika kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita sering berhadapan dengan masalah, maka pastilah kita akan dituntut untuk mikir. Karena apa? Masalah yang dihadapi membutuhkan solusi, dan solusinya harus dieksekusi. Makin sering kita mendapatkan masalahnya, maka pasti kita akan terus terpikirkan untuk
terus berpikir, maka orang-orang yang selalu mendapat masalah dan dia dapat menyelesaikan masalahnya, sebenarnya dia sedang berupaya untuk memantaskan diri mendapatkan masalah yang lebih besar. Jadi gini Pak, kalau orang dapat masalah kecil aja dia menghindarkan diri dan tidak mau berhadapan dengan masalah, berarti dia sedang menumpuk-numpuk masalah. Kan kalau misalkan ditanya begini, coba bagilah bujur sangkar ini menjadi 4 bagian yang sama bentuk dan sama besar. Kira-kira caranya gimana Pak? Gimana Pak? Tarik garis diagonal Mhm. dari kedua sudut yang depan. Diagonal dari mana ke mana Pak? Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ke bawah, ke atas, kemana tuh? Dari Bagilah sudut 4 yang bujur sangkar berhadapan. ini. Hah? Suatu Bu Sopi, guru matematika. Ayo, bukan ke orang lain, Anda yang jawab gimana sih? Ulah nuduh batur, so kebiasaan. Dari sudut yang berhadapan, Pak. Maksudnya ini kalau misalkan ini kursor saya nih, ini A, ini B, ini C, ini D. Mana kemana ini? Yang A kemana? Ini contoh nih kursor, kelihatan nggak kursornya? Ini A. Yang sebelah kirinya nih, kiri atas nih, ini A. Kursor saya ada di sebelah kanan atas nih, ini B. Ya. Yang ini kiri bawah C, kiri kanan apa? Kanan bawah D. Kalau misalkan bagilah bujur sangkar menjadi 4 bagian yang sama besar dan sama bentuk, gimana tuh? Anda mau bikin apa dari bujur sangkar ini? A ke C. Hah? Gimana? Kebayang tuh cara membuat bujur sangkar ini jadi 4 bagian yang bentuknya sama dan besarnya sama. Apa yang Anda bayangkan ketika dapat gambar ini, Pak? Ini nggak ada yang komentar pada tidur apa pada tahajud ini? Tarik aja dari A ke D kan, Oke, terus? dari C ke B. Oke. Berarti Anda sedang membuat bentuk apa itu? Segitiga. Oke. Apakah hanya segitiga saja yang bisa dibuat sama besar sama bentuk? Tidak dong. Apalagi? Misalkan dilipat jadi 2 dua bagian. Garis horizontal dan garis vertikal, Dok. Ya. Garis Bisa jadi horizontal dan 4 garis persegi, vertikal. Pak. Jadi 4 persegi bisa. Anda sedang membuat apa tuh? Di 4 persegi. Berarti Anda sedang membuat 4 bujur sangkar yang lain kan gitu? Iya. Iya kan? Iya. Terus ada lagi nggak? Ya mungkin sama apa dibikin garis vertikal sama garis horizontal. Oke, tadi sudah. Itu berarti Anda sedang membuat apa? Segitiga kan? Bujur sangkar yang sama tuh. Ya, betul. Berarti bujur sangkarnya ada 4 kan? Bisa dibagi 4? Iya. Betul. Berarti tadi sudah ada 2 bentuk. Satu bentuk segitiga, satu lagi bujur sangkar kan gitu. Ada lagi nggak bentuk yang lain? Pola geometris, Dok. Ada. Gimana tuh? Coba diuraikan, Pak. Gimana, Pak? Tadi bisa dibuat menjadi segitiga, ya. 4 segitiga yang sama besarnya, bentuknya sama. Lalu dibuat juga di sini bisa dibagi 4 jadi bujur sangkar semua. Oke. Adakah bentuk lain yang bisa sama besar selain segitiga dan bujur sangkar Persegi yang panjang kecil, Dok. Hah? Iya, persegi panjang. kecil. Persegi panjang yang kecil. Ya, dibagi 4. Dibagi 4. Oke. Jadi
ini dibagi-bagi 4 ya. Ini contoh. Ya. Ini dibagi 4, 1, 2, 3, Ya. 4 gitu. Ya, Oke, ya betul. Ya. udah 3. Ada lagi yang lain nggak? Tuh kan, ini kalau di pikiran kan bisa terus banyak Pak sebetulnya. Oh, pola geometris, Dok. Gimana tuh? Oh, Seperempat lingkaran. Awas ya, bentuknya sama dan ukurannya sama besar. Itu rumusnya. Oke lah, bisi lama deh Pak. Ternyata hurufnya ini Pak, bukan di kreatif Pak. Oh, ketipu. Tadi kan Bapak lihatnya gini ya. Ah pasti di Setengah. kreatif. Ya. Ternyata lain. Iya gini tuh, ayo. Ketipu bagus RF, Berarti kurang kreatif. EF. Katingali ti luhurna masih gabi kreatifnya banyak, tapi handapnya ternyata pasti itu. Ya karena kita kemungkinan tidak berpikir juga kreatif juga. Mikirnya lempeng aja gitu, tamun pakai otak mah, otak kiri Pak itu teh. Gitu. Oke, Ya, sekarang lagi Pak. setengah Yang badan. keempat. Tuh Pak, tidak hanya 3, 4 Pak. Bisa dipotong dari atas, dari bawah. Ya, benar nggak? Nih, yang ini Pak. Tuh. Tadi dibuat ini bisa. Tadi dibuat segitiga juga bisa nih, segitiga. Dan ini dipotong secara horizontal bisa, dipotong secara vertikal juga bisa. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Gitu, Pak. Kita balik nyarios gitu tadi. Atau kalau misalkan bentuk hubungannya? yang lain, Pak, ini bentuk yang lain juga bisa begini, Pak. Tidak hanya ini, tidak hanya ini. Ini bisa dibentuk lagi jadi gini, Pak. Coba dilihat. Ukurannya sama semua, Pak. Ya. Betul nggak? Betul. Ukurannya sama semua, Pak. Jadi ternyata yang tadi Anda baru jawab itu baru ada 3. Sementara jawabannya 6, 7, 8, 10. berapa ini? 4 tambah 6, 10, Pak. Tuh. Kabayangnya, nu kapikiran ku urang matina gambar ieu dengan ukur apa? 3 ya, tadi 3 buah. Ternyata jawabannya 10, Pak. Cuma kan ya kepikiran teh gitu. Oke. Ini ada yang bocor ini, coba dimatikan suaranya, Pak. Oke, Pak. Sekarang kita lihat kreativitas, invensi dengan inovasi. Creativity is manifested in the production of a creative work. Kreativitas adalah manifestasi dalam produksi sebuah pekerjaan yang kreatif. Seperti contoh, a new work of art or a scientific hypothesis. Seperti contoh, sebuah pekerjaan baru dari sebuah karya seni atau hipotesis dari sebuah kajian keilmuan. That is both original and useful. Kedua-duanya itu original dan useful. Original itu asli, useful itu berguna. Gitu. Sementara innovations begins with creative ideas. Inovasi itu dimulai dari ide-ide kreatif. Inovasi. Jadi ada kreatif, ada inovasi. Nah, inovasi itu berawal dari ide-ide yang kreatif. Creativity by individuals and terms is a starting point for innovation. Kreativitas individual dan tim adalah awal dari inovasi. The first is a necessary but not sufficient condition for a second. Yang pertama itu penting tetapi menjadi not sufficient condition, menjadi kondisi yang tidak penting untuk yang kedua. Jadi makanya penting banget untuk bisa tahu bahwa poin sebelum inovasi itu adalah kreativitas. Oke. Ini mungkin akan saya bahas di minggu yang akan datang lah. Konsep inovasi dan kriterianya. Ini masih banyak. Masalahnya slide-nya juga cukup banyak, Pak. Ada 52 slide dan tidak mungkin disampaikan langsung semuanya sekarang. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Boleh? Kalau tidak ada, kita tutup.
Oh, berarti pengen ditutup. Ya, sudah sajalah ya. Kayaknya sudah jam 10 nih. Cukup melelahkan juga, apalagi yang jadi supir tadi pas taraweh ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan sampai dengan akhir Ramadan ya. Amin. Ibu Bapak, terima kasih sudah membersamai kita pada pertemuan hari ini. Nanti akan saya kirim, kalau tidak malam ini tuntas, saya kirimkan nanti pagi setelah subuh. Saya kirim. Silakan ditelaah, dibaca untuk dipelajari lebih lanjut. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan Warahmatullahi wabarakatuh.